Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada kami malam hari ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu Bapa. Berbicaralah karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai dengan 39 dengan topik bertahanlah dalam perjuangan yang berat karena upah besar menantinya. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani mengingatkan para pembacanya akan jati diri mereka sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya dan mengalami penyertaan Allah. Sang penulis juga menasihati mereka agar tidak tergoda oleh pengaruh dunia untuk meninggalkan imannya, walau mereka mengalami banyak cercaan dan penganiayaan. Ia berharap penderitaan yang dialami orang percaya tidak menggoyahkan iman dan melunturkan semangat mereka. Bertahan dari perjuangan yang berat bukan saja terjadi pada masa yang lalu. Alkitab mencatat bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat orang-orang Ibrani, kepada kita pada masa kini, dan semua orang percaya dari generasi ke generasi, agar hendaknya perlu mengingatkan akan masa lalu, supaya ketika kita sudah menerima terang, kita tidak perlu kaget apabila banyak menderita, karena kita bertahan dalam perjuangan yang berat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi di dunia ini, kita harus mampu bertahan dalam penderitaan. Sebab hidup kekristenan adalah hidup di dalam medan peperangan. Berperang melawan iblis dan berperang melawan dunia dengan segala keinginannya. Tidak ada jalan selain kita harus selalu berjaga-jaga
dan berdoa setiap saat. Sebab iblis selalu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, seperti tertulis pada 1 Petrus 5 ayat 8. Selain itu, kita harus terus bertekun di dalam Tuhan. Ini dapat kita baca pada Ibrani 10 ayat 36. Walau di dunia ini mereka kehilangan sesuatu, namun mereka tidak kehilangan harta yang menyelamatkan mereka, yaitu janji Allah. Janji Allah yang membuat mereka bertahan. Untuk menjaga janji tersebut, dibutuhkan ketekunan dan hati yang selalu percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Akan tiba saatnya, semua jerih lelah dan ketekunan kita tidak akan sia-sia, melainkan membuahkan hasil, yaitu kepastian hidup dalam tangan Allah. Iman kepada Allah berarti menyembah dan mengandalkannya dalam segala aspek hidupnya. Sebaliknya, mereka yang tidak mau menderita karena nama Kristus akan ditolak oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Selagi tubuh kita masih sehat, selagi ada kesempatan, mari kita maksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Dia. Berdoalah agar kita memiliki iman yang teguh kepada Allah. Sekalipun harta kita melimpah, memiliki rumah mewah dan nyaman, jabatan yang tinggi, dan dihormati banyak orang, hendaklah kita tetap tunduk kepada Allah. Semua kemegahan dunia akan berlalu, namun janji Allah kekal adanya. Jadi, marilah kita menunjukkan identitas diri sebagai pengikut Kristus. Caranya, andalkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu agar tumbuh di dalam hati kami Bapa, tetapi juga dapat kami lakukan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Berkati istirahat kami, sehingga besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami yang baru. Berkati semua aktivitas dalam kehidupan kami, agar itu dapat menjadi berkat dan juga memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.